Hai halo rekan jiwa muda di Nusantara. Podcast Posko Aspirasi selalu mengupas secara kritis. Update informasi terkini. Kritis, terkini, terpercaya. Hanya di Podcast Posko Aspirasi. Ya, halo rekan jiwa muda, jumpa lagi dalam podcast Posko Aspirasi. Dan kali ini kita akan mengangkat tema sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa menjadi anggota dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, selain notaris adalah ALB dan WERDA. Dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang ALB. Bagaimana ceritanya? Yuk ikuti terus. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan saya di awal, bahwa hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, sesuatu yang spesial, dan saat ini sudah hadir bersama kita rekan ALB yang luar biasa, namanya adalah Irsan. Kenalin dulu dong, pemirsa semua di sana. Halo, rekan jiwa muda. Perkenalkan, saya Irsan, lulusan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran 2022. Saya sebagai ALB Ikatan Notaris Indonesia. Wis, luar biasa. Hai San, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan berbicara sedikit nih San ya, tentang peran Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia bagi ALB. Nah, kalau menurut Irsan sendiri sejauh mana sih mengenal tentang Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia? Nah, perkumpulan ini sejauh yang saya kenal adalah dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sendiri adalah wadah dari ALB, notaris, dan para WERDA. Perannya sendiri yang dirasakan oleh Irsan pribadi apa sih? Yang perannya sendiri terhadap yang saya rasakan dari ALB ini adalah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia selalu memberikan informasi-informasi yang terkini dan terupdate untuk baik dari ALB maupun notarisnya maupun untuk para WERDA juga. Ya, memang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia selalu memberikan update terbaru, baik itu tentang peraturan perkumpulan ataupun undang-undang terbaru, baik apapun juga ya yang berhubungan dengan kegiatan selaku notaris gitu kan ya. Dan terus untuk Anda pribadi nih San, Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, apa sih peran serta selama ini yang dirasakan? Dengan adanya Perkumpulan INI, aku tuh terbantu banget gitu. Yang paling dirasakan apa sih San? Peran dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia ini yang saya rasakan adalah bagaimana waktu saya memang saya berada di jenjang notaris, saya ingin sekali melanjutkan untuk studi ke notaris dan begitu saya lulus dari situ pun Ikatan Notaris Indonesia sudah memberikan banyak arahan. Yang pertama itu dari ALB, kita diarahkan untuk sebelum menjadi ALB kita menjadi anggota luar biasa dulu yaitu ALB. Lalu setelah ALB kita menjadi magang tuh. Magang selama 2 tahun di kantor-kantor notaris yang emang terdaftar pada Pemda setempat. Nah, itu dari situ sudah diberikan informasi oleh Ikatan Notaris Indonesia. Jadi selain memberikan masukan keilmuan dalam bentuk ya bisa dibilang seminar-seminar ataupun pelatihan-pelatihan, juga memberikan arahan ya bagaimana untuk menjadi seorang notaris itu dari awal sampai akhirnya bisa diangkat sebagai notaris. Lalu buat Irsan sendiri ada nggak sih masukan buat Perkumpulan INI? Ini kan sudah dirasakan nih ya, udah menjadi ALB, bahwa oke lah, Anda mendapatkan banyak tambahan ilmu, Anda mendapatkan arahan, bagaimana untuk menjadi seorang notaris ke depannya. Harapan yang dari Irsan sendiri apa sih? Yang mungkin saya pribadi pendapat saya pribadi yang saya harapkan untuk kedepannya ini dapat mengadakan seminar-seminar mungkin yang lebih sering terhadap mungkin karena kan beberapa ini sejauh ini yang saya pahami dan saya ketahui adalah kita sebagai ALB sebelum menjadi notaris kita harus mengumpulkan poin, yaitu terdiri dari Pemda, Pengwil dan PP. Nah mungkin yang PP-nya agar sering lagi dibuat untuk seminarnya agar poinnya juga bertambah ya. Gitu. Jadi ini masukan loh buat perkumpulan kita tercinta
Wah, harus sering-sering juga karena memang bukan hanya ilmu yang bisa diterima dan diserap ya. Betul sekali. Ya kan? Ada poin juga yang memang diperlukan oleh Albi untuk ke depan. Tapi secara saya pribadi mungkin saya bukan hanya mengejar poin, tetapi mungkin di situ juga banyak ilmu pembaharuan yang dapat kita cerna dengan baik dan memang kita dapatkan itu kita butuh gitu sebagai Luar ALB. biasa. Seperti itu. Oke, thank you so much untuk hadir di sini. Insya Allah apa yang Anda sampaikan juga akan diterima dan insya Allah juga bisa menjadi masukan yang terbaik untuk perkumpulan tercinta kita. Thank you banget ya San ya. Thank you, Mas. Ya, setelah berjumpa dengan Irsan yang keren tadi, juga sudah hadir di tengah kita rekan Oki. Kenalin dulu dong buat rekan jiwa muda di sana. Halo rekan jiwa muda, saya Oki. Saya lulusan MKN Universitas Pajajaran, lulusan tahun 2021 dan sekarang saya adalah anggota luar biasa IMI. Luar biasa. Keren Ki. Sehat? Sehat. Thank you loh udah datang ke sini. Ya, sama-sama. Repot nggak ke sini? Enggak. Nah, oke ya. Kita kan tadi berbicara dengan salah satu sahabat Anda, Irsan, Ya. tentang peran perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia bagi ALB. Sekarang kami mewakili rekan jiwa muda di sana ingin bertanya sama Oki, sejauh ini perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sudah mengakomodir atau belum sih kepentingan-kepentingan bagi anggota luar biasa? Kalau dibilang mengakomodir mungkin sudah, tapi kalau dibilang maksimal mungkin belum. Oke. Karena kenapa? Pertama mengakomodir dari segi informasi. Ya. Mungkin sudah banyak informasi mengenai bagaimana tahapan awalnya harus bagaimana, misalkan. Bagaimana untuk menjadi notaris, ya, tahap-tahapannya ya. dari pertama kita ALB sampai akhirnya menjadi notaris. Ya, betul. Lalu juga ada beberapa keilmuan yang tadi sempat di-mention sama Irsan di awal. Ya. Itu kan bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan. Ya. Nah terus Terus buat yang kedua, Oki sendiri? Kalau buat saya sendiri ya yang pasti untuk saat ini selain informasi tadi ya seminar-seminar, kan sudah ada banyak seminar yang udah saya ikuti gitu, misalkan dari tingkat Pengda, Pengwil, sama Pengurus Pusat yang kemarin itu baru. Nah selain itu mungkin apa ya, wejangan-wejangan lah dari para Senior ya, dari para senior tentang bagaimana harus menghadapi klien, terus bagaimana harus apa ya, Dalam prakteknya. ya supaya jangan sampai ada problem lah untuk kedepannya gitu. Oke, ya memang kita semua ketahui rekan jiwa muda bahwa menjadi seorang notaris tidak hanya membuat akta, tetapi kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita buat, ya. Oki juga sudah paham bahwa apa yang kita buat nanti adalah akta dan akta itu akan kita pertanggungjawabkan, ya kan? Nah, tadi sudah disinggung sama Oki bahwa peran INI, perkumpulan INI bagi ALB adalah bagaimana memberikan landasan yang kuat bagi mereka untuk menjadi notaris yang baik. Yang diinginkan apa sih selain wejangan-wejangan tadi? Apakah dalam bentuk pelatihan kah? Atau mungkin juga harus dibikinlah suatu misalnya suatu simulasi atau bagaimana pura-pura menjadi seorang notaris lalu klien datang, apakah seperti itu? Kalau saya secara pribadi sempat kepikiran kalau gimana kalau entah itu di perkuliahan ataupun entar nanti di ALB, maksudnya di lingkungan para ALB gitu. Ya. Gimana kalau kita bikin suatu perkumpulan yang bukan perkumpulan resmi, maksudnya perkumpulan yang untuk belajar bersama gitu. Lebih ke prakteknya. Ya, iya. Jadi kan kita ketahui kalau di luar sana banyak apa ya, pepatah, mungkin bisa dibilang pepatah ya. Teori itu jauh berbeda dengan praktek. Betul. Nah, mungkin alangkah baiknya kalau kita belajar prakteknya itu bersama dengan rekan-rekan ALB yang lainnya, tapi dengan satu senior sebagai mentor gitu. Maksudnya apa? Karena kan kita secara keilmuan sudah nih di perkuliahan. Kenapa prakteknya kita nggak dipelajari di perkuliahan? Nah, untuk mengganti praktek di perkuliahan itu kita gantilah nanti di perkumpulan itu.
Jadi kalau misalnya kita bisa tarik nih benang merahnya rekan jiwa muda, bahwa apa yang diinginkan oleh rekan Oki kita ini adalah lebih banyak pelatihannya, lebih banyak prakteknya. Karena memang dalam praktek kita harus menghadapi berbagai macam karakter. Dan itu yang akan juga nanti ditayangkan oleh podcast kita. Jadi jangan kemana-mana, jangan pernah berpaling. Karena nanti di akhir-akhir nanti juga akan ada banyak sekali podcast yang akan memberikan informasi kepada Anda untuk bagaimana menghadapi klien. Itu juga Oki dan teman-teman harus nonton ya. Jadi untuk tambahannya, masukannya apa dong buat perkumpulan? Yang tadi itu tentang perkumpulan, bahwa harus ada apa pelatihan yang tadi? Mungkin pertama Masukannya apa coba? disediakanlah wadah untuk kami para ALB untuk belajar prakteknya itu bagaimana. Karena kan secara keilmuan kita udah kenyang lah kasarnya. Udah kenyang lah gitu. Siap. Jadi kita kan nggak tahu nih ternyata di kantor notaris itu kita mengakses yang namanya OSS gitu. Sedangkan OSS itu sendiri yang kata-kata orang bilang ini berbasis resiko. Wah, berbasis resiko jangan-jangan nggak boleh asal input nih. Jadi harus diajarkan gitu. Itu satu. Kalau kedua dari segi peraturan bagi ALB-nya itu sendiri, kalau misalkan sekarang kan ada isu-isu yang bilang katanya anggota luar biasa itu baru dihitung magang ketika ALB yang bersangkutan dapat surat rekomendasi dari pengurus daerah setempat. Sedangkan saya berpikir kenapa harus ada surat rekomendasi, sedangkan kita aja bisa kok cari, tapi mungkin surat rekomendasi itu difasilitasi ketika ada calon ALB yang memang belum dapat gitu. Jadi direkomendasikan dari Pemda. Sedangkan mereka yang udah dapat ya udah nggak usah. Jadi jangan sampai surat rekomendasi itu tuh jadi patokan bagi mereka yang sudah dapat tempat magang, tapi justru di mungkin kasarnya dipersulit lah. Begitu. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya. Thank you banget loh, udah hadir di sini. Sehat-sehat terus ya. Insya Allah jadi notaris yang sukses ke depannya. Oke ya. Ya demikianlah bincang singkat kita dengan rekan Oki. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkumpulan tercinta kita, Ikatan Notaris Indonesia. Ya halo rekan jiwa muda. Setelah tadi kita berbincang dengan dua jejaka dari Bandung, saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang mojang cantik bernama Citra. Kenalan dulu dong sama rekan jiwa muda di sana. Silakan. Halo rekan jiwa muda, saya Citra, lulusan MKN Unpad 2022 dan saya adalah ALB Ikatan Notaris Indonesia. Asik, keren. Sehat? Alhamdulillah sehat. Thank you banget. Lagi sibuk nggak sih? Enggak sih, biasa aja. Aduh, thank you banget lo sudah hadir. Tadi kita sempat ngobrol ya sama teman-temannya Citra, ada Iksan, ada Oki. Kita udah bicara panjang lebar tentang perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia gitu kan. Nah sekarang apa sih yang menjadi harapan dari ALB? Kan Anda di sini mewakili ALB nih. Harapan-harapannya apa sih buat perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia? Biar rekan jiwa muda di sana bisa mendengar harapan-harapan yang paling diinginkan oleh ALB. Iya, mungkin saya kan sekarang lagi melakukan magang ya di notaris juga ya. Jadi mungkin untuk ALB ini mungkin bisa diarahkan apa ya, adanya praktek gitu loh dalam magang notaris itu sesuai dengan kurikulum yang ada di peraturan perkumpulan juga ada ya. Gitu. Ini kalau misalnya nih kan Citra lagi magang nih kan. Ini dalam magang sendiri Citra belajar nggak sih dari mulai menerima klien sampai membuat akte sampai terakhir keluar salinan, belajar seperti itu atau enggak? Kalau di tempat saya magang sekarang sih belajar ya? Belajar untuk menghadapi klien, untuk ngobrol sama klien gitu. Cuman mungkin di beberapa tempat magang lain kayak seperti teman saya itu ada tempat magangnya mereka itu tidak tidak dari awal sampai akhir tapi hanya membuat akte saja begitu. Cuma dibawa di belakang komputer aja gitu. Oke. Jadi harapannya adalah bagi rekan-rekan jiwa muda khususnya bagi para stakeholder di sana bahwa harapan ALB ini adalah mempelajari secara praktek, secara real bagaimana dari menerima klien hingga akhirnya terbitlah salinan. Yang dirasakan sendiri oleh Citra yang paling diinginkan tuh apa sih? Bahwa yang paling sulit itu misalnya kan kalau oke lah kita bicara tentang keilmuan, tentang teori sudah cukup ya kan, insya Allah sudah cukup lah ya. Ini yang dirasakan paling mendasar
apakah saat bertemu dengan klien untuk mencerna apa yang mereka mau, atau di mana sih yang sulitnya? Iya sih, paling untuk menghadapi klien itu ya. Soalnya kan kita klien itu ada beda-beda Karakternya berbeda, dari tua dan muda. Jadi mungkin kalau misalnya di magang kita difasilitasi untuk mengikuti notarisnya untuk menghadapi klien, jadi kan kita bisa belajar gitu ya untuk bagaimana menghadapi klien gitu. Kalau dari Citra sendiri ini kan dirasakan begitu klien datang, oke nih klien datang nih mau bikin apa, nih Citra udah bisa dalam artian menghadapi dan memberikan advice serta memberikan, kayaknya Bapak ini mau bikin perjanjian, berarti Bapak yang harus persiapkan ini, itu Citra sudah menguasai atau belum? Lagi belajar sih. Gitu. Jadi yang lebih diperlukan yang seperti itu, atau dalam artian, aduh saya ini harus siap-siapnya seperti apa untuk diri sendiri, dalam artian ini secara kejiwaan kita ini harus kuat, atau memang istilahnya kita harus bisa mengakomodir apa yang diinginkan oleh klien. Ya. Yang lebih beratnya kemana menurut Citra sendiri? Mungkin gimana ya? Klien itu pasti datang ke kita kalau misalnya notarisnya itu juga mempunyai attitude yang baik gitu ya, dan komunikasi yang baik juga. Jadi walaupun mungkin notarisnya ini pintar atau kayak gimana ya, tapi nggak punya komunikasi yang bagus, itu juga sama aja gitu. Jadi ada skill komunikasi yang diperlukan ya, itulah makanya sekali lagi buat rekan Jiwa Muda tuh nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya bagaimana tentang cara kita memahami dan juga mengenali karakter klien kita. Iya. Nah, kita sudah bicara tentang karakter klien, bagaimana cara menghadapi dan istilahnya ya bisa mengakomodir apa yang mereka mau. Selain itu apa sih yang dirasakan? Yang diinginkan oleh ALB itu untuk perkumpulan, bahwa tadi kan diminta bahwa perkumpulan menyediakan suatu sarana atau suatu fasilitas yang bisa membuat para ALB itu belajar dari awal sampai akhir. Selain itu apa lagi sih yang diinginkan? Pasti banyak dong, pasti banyak dong. Soalnya tadi ada selentingan, aku dengar nih Citra sempat ngobrol katanya kalau boleh kalau pas seminar jangan terlalu mahal dong. Bener nggak sih? Bener banget. Bener banget ya. Iya, soalnya kita kan dari kuliah S2 sendiri juga udah mahal ya kan? Terus ditambah lagi ujian-ujian banyak gitu kan yang diikuti, harus diikuti, dan harus mengumpulkan poin 18 poin tuh. Setiap seminarnya juga nggak murah ya. Nggak murah ya. Dan kita kan sebagai ALB juga magang belum tentu juga dapat. Iya betul banget ya. Karena memang aturannya demikian juga ya Citra ya. Jadi buat Anda rekan Jiwa Muda di sana, selain diperlukan adanya suatu fasilitas untuk memberikan bantuan serta tambahan pengetahuan secara praktek bagi para ALB, juga please apabila Anda melaksanakan suatu seminar atau apapun yang menghasilkan poin bagi mereka, jangan terlalu mahal katanya. Ada lagi nggak sih sebelum kita tutup, Cit? Paling itu sih. Lebih mempermudah mungkin ya secara birokrasi ya. Benar. Selama ini aturannya kebanyakan atau enggak sih, Cit? Sebenarnya Apalagi ini maunya lebih dipangkas, lebih singkat padat begitu atau bagaimana? Mungkin akhir-akhir ini ada peraturan yang ini ya, memangkas ujian PPKJN itu dihilangkan. Itu juga masih simpang siur ya Mas ya. Jadi mungkin harapannya ya memberi kepastian lah untuk kita ALB gitu. Siap. Thank you banget loh udah waktunya kesini. Udah luar biasa banget. Sehat-sehat terus ya. Iya, sama. Insya Allah menjadi notaris yang sukses di kemudian hari. Asik. Oke, sekali lagi thank you ya. Oke, makasih. Ya, demikianlah percakapan singkat, perbincangannya juga cukup menarik bersama salah satu perwakilan ALB cantik dari Bandung, Citra. Ya, demikianlah perbincangan yang sangat menarik yang akan kita bagikan khusus bagi Anda rekan Jiwa Muda. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini mewakili seluruh anggota luar biasa dari Ikatan Notaris Indonesia, seluruh Indonesia. Dan kami harap bukan hanya sebagai masukan bagi kita-kita saja, tapi juga untuk seluruh stakeholder di sana, apa yang menjadi ungkapan mereka, harapan mereka, serta apa yang menjadi keinginan mendasar dari mereka. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pihak dan sampai jumpa lagi di acara podcast Posko Aspirasi berikutnya.